Oke, selamat malam semuanya. Jadi Selamat malam. sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir. Jadi pada rapat malam hari ini kita akan bahas mengenai work breakdown structure dari proyek yang akan kita kerjakan. Sini kita bahas WBS dari aplikasi monitor dan edukasi pasien rawat jalan penyakit diabetes bersama RS Rumah Sakit Sehat Sejahtera ya. Nah, jadi di sini sebenarnya kita akan menggunakan pendekatan top down, dimana kita point out dulu poin-poin utama yang nanti kemudian kita pecahkan jadi task yang lebih kecil. Jadi di sini kita pakai task yang umum ya, secara untuk uh, task besarnya ada initiation, planning, execution, monitoring dan controlling, kemudian ada closing. Nah, sebelumnya untuk tahap monitoring dan controlling ini sebenarnya lifetime-nya itu akan selalu dimulai dari awal project sampai akhir. Jadi dia bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tapi dia membersamai proses-proses yang lain. Jadi kita lanjutkan yang pertama, inisiasi. Nah, sebenarnya inisiasi dan planning ini itu sudah kita buat dokumennya. Jadi sebenarnya di sini sudah tercatat ya. Yang pertama ada kita memilih project manager, kemudian kita mengassign anggota tim dan tanggung jawab masing-masing ya. Kemudian kita juga sudah membuat project charter. Kemudian untuk planning atau perencanaan kita sudah buat scope statement berdasarkan project charter yang ada. Kemudian kita sudah buat yang akan kita buat adalah WBS sekarang. Kemudian ada bersamaan setelah itu nanti kita buat scheduling dan budgeting. Ini sebenarnya juga sudah kita bahas di dalam proyek charter. Nah, yang akan kita bahas lebih detail pada hari ini itu adalah bagian execution. Jadi execution ini kan dalam secara umum itu ada sistem requirement, ada desain, kemudian prototyping dan evaluasinya, kemudian ada development dan ada testing. Jadi di sini untuk sistem requirement ya. Jadi di sini saya yang akan bahas. Jadi dalam sistem requirement itu kita lebih fokus untuk membahas ada yang pertama fungsionalitas. Jadi fungsi-fungsi utama, fitur-fitur utama dari sistem, dari aplikasi itu kan akan kita bahas di sini. Kemudian kita juga akan mendefinisikan aktor dari sistem. Kita mendefinisikan pengguna-pengguna, jenis-jenis pengguna dalam sistem itu seperti apa. Kemudian selanjutnya untuk desain, mungkin desain ini akan saya serahkan ke tim desain ya, untuk Ibu Clara dan Ibu Eka. Mungkin dipersilakan. Mungkin juga ada Ibu Nuranisa dan Ibu Shirley. Oke, untuk di bagian desain ini mungkin bisa kita tambahin untuk poin pertamanya itu creating design system. Jadi buat untuk standarisasi desain yang sesuai dengan permintaan klien kita ya. Untuk poin yang selanjutnya itu bisa ditambahin word framing yang untuk membuat tata letaknya itu sesuai dengan klien juga ya, sebelum masuk ke proses desain ataupun codingnya. Nah, untuk yang poin selanjutnya mungkin bisa ditambahin sama Ibu Sherly. Yang poin selanjutnya itu mungkin bisa ditambah dengan UX analisis. Kemudian sama interface design. Ada lagi? Udah cukup itu, Bu. Oke, cukup ya. Berarti di desain itu ada 4 tahapan. Selanjutnya untuk prototyping. Oh iya, prototyping. Jadi ini kita prosesnya sebenarnya iteratif ya. Jadi nggak ada penjabaran lagi karena sebenarnya kita akan terus prototype
kemudian kita kasih ke klien, kita evaluasi lagi, buat lagi, evaluasi lagi, dan seterusnya. Jadi ini proses yang iteratif. Selanjutnya untuk developing, mungkin breakdownnya yang lebih jelas akan saya serahkan untuk tim development. Jadi untuk Pak Alex, pada tim programming dipersilahkan. Okay, thank you. My name is not Alex. My name is Albert. Yeah, Oh ya, sorry. you know, okay. I kind of Okay. Yeah. It's okay. It's okay. For developing, I think first we need a data engineering. So in data engineering, our team can modeling the data for the application. It's very important. After that, mobile development. After modeling the data, we continue to develop the application. Dan yang terakhir, hosting. I think that's all. Oh, oke. Selanjutnya kalau untuk testing, For testing, there are two testing. One is alpha and beta. oke, alpha sama beta testing ya. Yeah. Cukup? Yep, enough. Oh, oke. Selanjutnya untuk monitoring dan controlling, jadi sesuai dengan yang saya sebutin tadi ya, bahwa di tahap ini sebenarnya dia membersamai dari semua proses. Jadi di dalam monitoring dan controlling ini ada resource manajemennya, ada cost management, dan ada risk management. Ya, manajemen risiko itu kita bahas di sini. Bagaimana pendanaannya, kemudian bagaimana resource-nya. Ada 3, resource management, cost management, dan risk management. Kemudian yang terakhir ya, kalau closing itu yang jelas kita punya yang pertama evaluasi project. Jadi kita mengevaluasi apa saja yang sudah dilakukan di dalam proyek ini, kita evaluasi, dan kemudian ada dokumen handover. Kita menyerahkan dokumentasinya kita serahkan kepada stakeholder. Kalau di sini itu kita serahkan kepada Rumah Sakit Sehat Sejahtera. Nah, jadi secara umum tadi sudah kita ada 5 tahap ya, yang kemudian kita pecah kembali jadi banyak tahapan. Maka inilah dokumen work breakdown structure kita. Mungkin saya bakal minta tolong ke bagian dokumentasi ya, untuk membuat WBS ini dalam bentuk bagan ya. Jadi saya minta tolong nanti di bagian bawah, mungkin di halaman selanjutnya itu dibuatkan versi bagannya. Nah, Mungkin itu bisa Bu Nadia ya yang ngebuat ya, iya. atau Ibu ini Eca Nuranisa. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Mungkin dari sini ada yang perlu dijelaskan, ada yang mau bertanya bagian yang kurang jelas, atau ini udah cukup? Kalau dari saya sendiri Bu Nabila, ini udah oke, ini kayaknya udah sesuai dengan juga standar dari Prodep sendiri. Menurut saya WBS-nya udah cukup oke, ini udah melengkapi semuanya nih. Oke. Itu udah cukup ya, Pak? Iya Bu, udah cukup Bu. Jadi untuk melengkapi dokumen ini kita tinggal masukkan bagan aja. Jadi ini WBS kita udah selesai. Diharapkan WBS ini bisa jadi pedoman kita ya buat pembuatan dari aplikasi proyek kita sendiri. Mungkin cukup untuk malam ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Selamat malam.
Thank you. Selamat malam Bu Nabila. Terima kasih Bu.